kita lihat ini semuanya. Ini saya buat ya dalam pembacaan hari ini, yaitu Yohanes 3, 31 sampai 36. Kita siapkan bacaannya Yohanes 3, 31 sampai 36 ya. Yohanes itu seorang teolog adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan didengarkannya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah menurunkan rohnya dengan tidak batas. Mengasihi Allah dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin. Firman Tuhan ya. Bapak Ibu, sebelum saya bahas, izinkan saya mengucapkan selamat Paskah. Amin. Amin. Karena dalam Paskah itu ada 7 pekan, ya, 7 minggu mengalami pekan Paskah. Baik, saya mengambil tema ini yang sangat singkat, yaitu kesaksian tentang Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang pertama kali untuk memberikan jalan keselamatan bagi Yesus. Ya, maka itu sungguh sangat diangkat oleh Tuhan karena dia sendiri yang berani untuk mempersiapkan jalan kedatangan keselamatan, yaitu siapa? Yesus. Immanuel atau Tuhan Yesus ya. Maka di kitab Yesaya ayat 9 1 sampai 6 itu selalu dibacakan dalam gereja-gereja manapun karena itu tentang Raja Damai. Ya. Raja Damai yaitu siapa? Yaitu Yesus sendiri ya. Nah, maka dari itu kalau kita lihat sejarah dari Yohanes Pembaptis itu adalah seorang yang hidupnya di tengah hutan ya. Dia makanannya madu dan belalang. Ya, itu belalang Bapak Ibu, belalang itu makanan yang bergizi tinggi ya. Kalau kemarin saya belum lama dari Wonosari itu ada jualan belalang ya, ditusukin gitu. Kenapa belalang itu punya gizi yang tinggi? Karena dia makanannya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis seorang yang religius dan seorang yang betul-betul taat kepada Tuhan. Tadi dikatakan dalam ayat yang terakhir, ya, siapa yang takut sama anak, ya artinya anak itu Tuhan sendiri, yaitu Yesus sendiri. Ya. Nah ini dalam arti sabda di sini ya. Nah, Bapak Ibu, saya katakan belalang itu bergizi. Yang bergizi. Coba kalau nggak percaya nyanyi aja. Oh ami belalang kupu-kupu. Kalau malam minum susu bergizi. Pasti laga. Mimi cucu itu. Bergizi makanya luar biasa. Di Wonosari jadi makanan yang mahal loh Pak. Satu lempeng itu aku tanya berapa? 50.000. Ya satu lempeng begitu. Jadi yang makan susunya di sebelah nih ya Pak. Iya. Dilanjutin lagi. Ya baik. Nah sekarang ini inti dari sini tentang Yohanes Pembaptis ya, dalam kehidupan menggereja tanpa kita sadari terkadang kita jatuh pada persaingan yang tidak sehat ya, baik itu di dalam pelayanan, baik itu di dalam berbisnis dan sebagainya ya. Nah karena merasa tersaing dan tidak terpakai, kita mulai mencari-cari alasan ya, untuk membuat saingan kita tidak bisa ambil bagian dalam karya pelayanan. Nah, peraturan baru pun dihadirkan agar banyak orang tidak menggantikan posisi kita yang telah tenar. Ya. Nah, ini sudah biasa ya. Jadi kita manusia tuh seringkali egonya merasa tinggi. Ya. Nah, makanya kalau saya lihat kehidupan di Jakarta, Pak Sinaga itu terdiri dari 3 ta. Ya. Harta, tahta, wanita. Nah, itu sinetron sudah itu semua. Ya,
punya harta tinggi, supaya dia semau-maunya, ya. Wah, semua dihitung dengan duit, ya. Semua serba duit ada di perumahan-perumahan itu banyak. Tapi kalau datang udah deh, aku bayar aja dan sebagainya, ya kan? Nah, seperti itu. Ya, punya kedudukan, tahta, harta tahta. Ya, dia punya semaunya juga, ya. Lalu dia punya kedudukan, punya kuasa, maka dia semaunya, dan dia menurut pikiran dia, tidak mau menurut pikiran orang banyak. Nah, ini sangat prihatin kita, ya. Lalu sudah Wanita. punya kedudukan baik, punya harta banyak, Wanita. kena wanita. Nah, tapi kalau wanita ini udah biasa, ya, karena ini terjadi sejak Dulu. zaman awal mula Adam dan Hawa, ya kan? Nah, sampai berikutnya dan sampai sekarang itu dosa warisan. Yang benar ya Pak. Ya, Harta ya. iya. Kalau yang wanita ada Pak sekarang Pak. Iya. Hati Pak. Aduh. Harta dan properti Pak. Nah, dari hal itu maka prinsip dalam pelayanan seperti Yohanes Pembaptis sendiri, yaitu pertama taat pada perintah dan rencana Allah. Ya, taat pertama. Ya. Kalau kita selalu berdoa, Tuhan arahkan hari ini jalan saya untuk kehidupan sesuai rencanamu, ya. Amin. Yeremia 29 ayat 10, ya kan? Nah, seperti itu. Nomor 2, keikhlasan pewartaan, ya. Keikhlasan untuk memberikan kabar gembira kepada sesama kita, ya. Yaitu apa? Injil itu kabar gembira, ya, kabar-kabari, ya, dan bilang gitu, ya. Enggak apa-apa, ya. Yaitu keikhlasan, ya, kita nyampaikan firman Tuhan itu dengan ikhlas, jangan ada yang lain, ya. 3, memberi kesaksian tentang Yesus yang telah bangkit, yang akan mengantar orang kepada kemuliaan Tuhan, ya. Jadi kita memberikan kesaksian bahwa Yesus bangkit untuk mengantar kepada kemuliaan Tuhan Yesus sendiri, ya. Dan 4, dipanggil untuk mewartakan kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih Allah, ya, ini ingat nih, satu lagi, kasih Allah, bukan kasih kita, ya. Kalau kita mengasihi sesama, berarti Tuhan hadir di tengah kita dan memberikan suatu pelayanannya, ya. Jadi seringkali orang melayani merasa ego, ya. Kalau ada saya nggak salah itu, ya. Saya Bapak Ibu melayani udah 34 tahun, ya. Begini aja, saya suka cita aja. Nah, nanti ada di sini. Nah, semangat pelayanan adalah satu, rela berkorban, ya. Rela berkorban itu artinya segala-galanya, ya, berkorban waktu, berkorban pikiran, tenaga, ya, biaya, bahkan, ya, ini berkorban. Korban kita kecil, tidak seperti Tuhan Yesus sampai Masih jiwa dan dikasih raganya, ya kan? kayak Kita salib. kecil, ya, makanya rela berkorban itu maksudnya benar-benar ketulusan dalam hati kita. Rendah hati, nah ini yang seringkali susah sekali, sulit untuk kerendahan hati ini. Iya. Biasanya ada suatu, kalau orang melayani ada suatu kesombongan, ya, kesombongan terutama kalau membawa firman Tuhan, ada kesombongan rohani. Wah, ini. Nah, seperti itu, ya. Nah, bagi saya tetap rendah hati, ya. Amin. Bersikap bijak. Nah, bersikap bijak ini diharapkan seperti Tuhan Yesus sendiri. Karena Yesus memilih para muridnya bukan orang pintar-pintar, ya. Diharapkan dia bijak. Karena orang pintar belum tentu bijaksana. Tapi orang bijaksanalah itu yang disebut orang pintar, ya. Nah, itu. Selanjutnya hati tetap gembira. Nah, ini Bapak Ibu, hati gembira itu harus selalu, ya. Jangan nanti kena kritikan langsung lesu, wah, kena kritikan langsung, wah, besok nggak usah hadir aja, wah, besok ini, ya, ini salah, ya. Tetap hati tetap gembira, ya. Karena mewartakan sabda Tuhan itu dalam hati kita dulu diwartakan. Yaitu apa? Dengan gembira. Ya. Ada obatnya, ya. Hati yang gembira Adalah obat yang manjur. Ya. Makanya di gereja kalau habis gajian persembahannya banyak, ya. Nah, lagunya semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Nah, itu. Rumput pun Terus pertengahan duitnya mau habis, lagunya beda lagi. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, ya.
Hancur. Terimalah Tuhan. Ya, nah ini sering kita laksanakan gitu seperti itu ya. Makanya hati tetap gembira keadaan apapun ya. Iya. Awal bulan hati yang gembira, Ya. tengah bulan Mengalir. sungai. Ya, yang ketiga hanya ini Ini Tuhan. Tuhan. Wait, dihafalin dah. Tanggal pula ya. Iya. Albert mau hafalin tuh. Iya. Nah, lalu setia dalam segala situasi. Segala situasi tadi dikatakan dalam Wahyu 2 tadi, yaitu setia sampai mati. Ya, Iya. Wahyu 2 ayat 10 tadi. Setia sampai Sampai mati. mati. Wah, luar biasa ya. Diberi mahkota, karena nanti akan diberi mahkota kehidupan. Mahkota kan masih penghargaan yang tinggi, ya. Makanya orang dapat mahkota itu suatu penghargaan yang tinggi. Bagaimana dengan Tuhan Yesus sendiri dikasih mahkota juri lagi, ya. Nah, tapi itu suatu penghargaan bahwa dia menyelamatkan banyak orang, ya. Jangan dikira kita ambil selalu positif, ya. Banyak orang yang mengambil negatif. Nah, kita murid Tuhan Yesus harus selalu ngambil yang positif. Ya, jangan yang negatif ya. Karena negatif itu perbuatan iblis tadi dikatakan kan. Nah, iblis tadi kan merau-rau perbuatan. Karena positif perbuatan Tuhan sendiri ya. Murah hati. Nah, ini murah hati ini perlu juga ya. Artinya kita tidak hanya menegur dan sebagainya, kita mau nasihati ya. Ya udah baik Pak kalau begitu begini dan sebagainya ya. Nah, itu kerjasama dalam semangat kekeluargaan. Nah, kerjasama ini perlu juga. Kekeluargaan seperti siang hari ini berkumpul, wah itu kerjasama loh. Kerjasama dengan sama-sama kerja beda nggak? Beda ya. Kerjasama artinya menyatukan ya. Tapi kalau sama-sama kerja, ya nanti masing-masing ya sama, tapi kerja gitu kan, gitu ya. Pengharapan dalam Tuhan. Nah, harapan ya, pengharapan itu sangat penting. Karena Tuhan menjanjikan manusia tidak menderita, tapi Tuhan menjanjikan manusia untuk hidup yang kekal, yang sempurna ya. Sebuah panggilan dari Tuhan. Nah, ini semua kita panggilan loh dari Tuhan loh. Ya, sadar atau tidak, setiap hari kita berdoa, setiap Senin dan Kamis berdoa itu panggilan. Karena Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka yang mau dipanggil. Ya. Bagi mereka yang nggak mau ya biar aja, nggak usah pikirin ya. Kok dia nggak datang kenapa ya? Nah, kita nggak usah terlalu itu ya, doakan ya seperti itu. Nah, ini ada 3 ayat spiritualitas untuk melayani, yaitu Matius 20 ayat 28. Aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani ya. Nah, lalu Yesus memanggil sebagai pelayan. Matius 4 ayat 18 sampai 22. Apa isinya? Nah, ini nanti bisa baca ya. Membuat orang sakit menjadi sembuh. Markus 16 15 sampai 18 ya. Jadi kalau kita menjadi murid Tuhan, kita harus menyembuhkan banyak penyakit ya. Penyakit yang tidak kelihatan terutama ya. Yaitu apa? Sakit hati ya. Orang sakit hati nggak ada obatnya ya Pak. Obatnya ya pada dirinya sendiri ya. Makanya Bapak Ibu sekarang saya lambangkan ini ya. Nah, gambar ini mungkin hanya sederhana, maaf ya saya tulis tangan sederhana. Ini inspirasi saya aja. Nah, itu perkembangan iman. Sekarang kita bisa lihat iman itu bisa berkembang, bertumbuh. Pertama bertumbuh. Kita sejak dibaptis, ya. Sejak dibaptis, sejak diterima menjadi anggota gereja, iman kita sudah bertumbuh. Ya, kalau salib masih doyong sedikit ya. Jadi belum lurus, ya. Ya, artinya harus ditegakkan gitu ya, harus ditegakkan ya. Nah itu sejak baptis. Dan perkembangan kedua adalah berkembang, sering kebaktian. Salibnya sudah mulai lurus, yaitu dengan sering kebaktian. Misa kudus, mengikuti misa kudus atau kegiatan rohani. Banyak berdoa. Nah, ini berkembang. Nah, lalu yang terakhir
terakhir berbuah. Berbuah banyak. Yaitu banyak pelayanan. Pelayanan. Nah, di manakah kita ini? Nah, terserah Bapak Ibu. 2 dan 3. Akhirnya Tuhan mau meminta berbuah, ya, Yes, berbuah, ya, Amin. banyak pelayanan. Ya, pelayanan itu diharapkan oleh Tuhan sendiri, ya, karena Tuhan sendiri memberikan yang terbaik, melayani yang terbaik bagi kita semua, dan memberi keselamatan bagi banyak orang. Dan kita harus menjadi berkat bagi banyak orang juga. Ya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Amin. terima kasih dan saya belajar. Ada yang mau tanya? Ayo baca. Jeremia 29 ayat 10. Jeremia 29 ayat 11. Tuhan selalu menolongku.